Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa bayyana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa puja-puji beserta syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mumpun. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada segenap keluarganya, sahabatnya, serta tabi'in serta tabi'atnya. Semoga syafaatnya sampailah kepada kita semua sebagai umatnya yang paling akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, sebelum masuk pada proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Kamu, silakan menunjukkan. Ya, terima kasih. Namun sebelum itu, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Untuk kalian yang hadir, ajukan tangan. Yang pertama, Abdul Muiz, hadir. Ahmad Fauzi, hadir. Burhanuddin, ya. Citra Kirana, hadir. Cantika, ya. Dewi Ratnasari, ya. Dina Maulida, ya. Dinda Lestari, Endang Priawan, ya. Eka Fauzia, Fitriani, Gilang Ramadan, Guntur, Hilmi, Happy Herawati, Intan Mutiasari, oke, Iis Hamidah, oke, Juju Juhayati, Kurniawan, ya. Nadia Putri, Ridwan Hakim. Oke, terima kasih. Jadi pada hari ini semuanya hadir ya. Nah, kalian semua masih ingat kan materi apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Kita akan coba ulas kembali sedikit mengenai materi yang telah kita bahas pada minggu lalu. Yang pertama pada beriman kepada hari akhir. Kedua, tentang kebenaran adanya hari akhir. Lalu yang ketiga, macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Keempat, nama-nama hari akhir. Lima, tanda-tanda hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir. Iman, yaitu kita mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat itu pasti akan datang atau sesuatu hal yang pasti akan terjadi. Tentunya kita sebagai umat muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa kiamat itu pasti terjadi dan merupakan rukun iman yang kelima. Lalu kapan sih datangnya hari akhir? Tentu kita semua tidak ada yang tahu ya. Nabi Muhammad SAW, malaikat yang paling utama saja, malaikat Jibril itu tidak mengetahui
kapan terjadinya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Lalu macam-macam hari akhir ada berapa? Ada dua. Yang pertama kiamat sugro dan kiamat kubro. Sugro kiamat kecil, kubro kiamat besar. Tanda-tanda hari kiamat juga ya, ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Maksudnya tanda-tanda kiamat sugro, tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat sugro itu yang paling sering terjadi atau sebuah fenomena yang sering terjadi pada kehidupan kita, misalnya seperti banjir, longsor, tsunami, itu merupakan tanda-tanda kiamat sugro. Sedangkan tanda-tanda kiamat kubro itu seperti munculnya dajjal, permukaan bumi, dan terjadinya hari kiamat. Nah, untuk minggu yang lalu, untuk materi yang minggu yang lalu, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut pada pembahasan kali ini, jika tidak ada kan? Jika tidak ada, kita lanjut pada materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yaitu mengenai peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir atau hari kiamat. Peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir atau biasa kita sebut dengan hari kiamat. Ada berapa sih peristiwa atau fenomena yang berhubungan dengan hari akhir tersebut? Yaitu ada 7 peristiwa. 7 peristiwa. Yang pertama itu adalah yang namanya alam barzakh. Alam barzakh. Kedua ada yaumul ba'ats. Yang ketiga ada yaumul mahsyar atau yang sering kita dengar dengan padang mahsyar. Keempat ada yaumul mizan. 5 yaumul hisab. 6 yang keenam ada Siron. 7 surga dan neraka. Nah, itu 7 fenomena. Bisa kalian tulis ya. Yang pertama ada alam barzakh. Apa sih alam barzakh itu? Yaitu alam yang membatasi antara dunia dan akhirat. Dunia yang membatasi antara dunia dan akhirat, di mana pada alam ini, pada alam barzakh ini atau
telah mengenal balasan dari perbuatan atau amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Nah, balasan itu, baik buruknya balasan yang kita terima nanti di alam pada saat ini tergantung dari apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Jadi kalau misalkan kita berbuat baik, pasti akan mendapatkan balasan yang baik, begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua adalah yang membalas atau kita kenal sebagai hari kebangkitan. Setelah terjadinya peristiwa hari kiamat, seluruh umat manusia yang berada dalam alam barzah atau alam kubur nanti akan dibangkitkan semuanya, dari mulai Nabi Adam atau manusia yang pertama diciptakan Allah sampai kita umatnya yang paling akhir, sampai manusia yang paling akhir nanti itu akan dibangkitkan kembali. Nah, ketiga ada Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpulnya seluruh manusia setelah nanti menerima balasan di alam kubur, lalu terjadi hari kiamat dan dibangkitkan kembali manusia. Seluruh manusia akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar, atau biasa kita kenal dengan Padang Mahsyar, atau biasa kita ibaratkan Padang Mahsyar itu merupakan sebuah dataran yang begitu luas. Nah, nanti seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai yang terakhir itu akan dikumpulkan di sana. Dan dikumpulkannya itu sesuai amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Nah, yang keempat adalah Yaumul Mahsyar, Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan. Maksudnya gimana? Maksudnya hari penimbangan amal baik dan buruk manusia. Apakah nanti berat ke kanan, berat ke kiri? Apakah lebih banyak amal baiknya? Apakah lebih banyak amal buruknya? Nah, di sini nih Yaumul Mizan nanti. Nah, yang kelima ada Yaumul Hisab. Setelah ditimbang amal kita, kemudian masuk pada Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Nah, setelah ditimbang nanti apakah ada yang lebih banyak amal buruknya, lebih banyak amal baiknya, atau ada juga mungkin yang seimbang. Nah, pada hari perhitungan itu dihitung dan akan mulai ditentukan. Mungkin kalau misalnya yang amal baiknya lebih banyak, ketika kita, nah ini ya, masuk pada sirat. Setelah dihitung, misalnya ketika misalkan seorang hamba atau seorang umat ketika ditimbang lebih berat pada amal baiknya, lalu kemudian kita akan melewati ini sirat ini. Sirat itu bisa kita artikan sebagai titik penentu ya, atau kita bisa menyebutnya dengan jembatan. Nah, sirat ini akan dilalui oleh seluruh umat manusia, dan itu tuh ketika melewati jembatan sirat ini berbeda-beda tergantung amal baik dan buruk. Misalnya kalau yang baik itu akan cepat melintasi sirat ini. Lalu misalkan kalau yang berbuat buruk itu belum juga misalnya sampai ujung udah jatuh. Lalu ada juga mungkin yang merangkak, itu berbagai macam ya melewati sirat ini. Dan katanya sirat ini tuh di bawahnya tuh neraka jahanam,
Lalu sirop ini tuh lebih kecil dari helaian rambut, licin, banyak duri. Nah itu gambaran dari sirop ini. Mengerikan kan? Nah setelah kita melewati ini nih, nah di sini titik atau tujuannya, titik yang telah Allah tentukan, misalnya untuk orang-orang yang takwa akan masuk ke sini, kalau untuk orang yang durhaka akan masuk ke sini. Surga dan neraka. Jadi itu adalah tujuan akhir atau peristiwa yang Allah ciptakan yang paling terakhir yang akan menjadi tujuan untuk semua manusia. Kalau misalnya kita melakukan amal baik, kita akan bisa melintasi sirat ini dengan cepat dan akan masuk ke surga. Kalau misalnya kita melakukan amal perbuatan yang buruk selama dunia, kita akan melewati sirat ini. Mungkin ada yang gampang, ada yang baru di tengah atau baru mulai melangkah sudah jatuh ke dalam neraka jahanam. Lalu apa surga dan neraka itu? Pasti kalian udah gak asing lagi dengan surga neraka. Pasti udah gak asing lagi. Surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Bentar ya. Tempat yang penuh dengan kenikmatan yang akan diberikan kepada manusia sebagai balasan dari amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Dan ini hanya ditujukan oleh Allah kepada manusia yang bertakwa, yaitu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sedangkan neraka itu sebaliknya dari surga. Neraka itu adalah sebuah tempat yang penuh dengan penderitaan atau penuh dengan siksaan, ditujukan untuk orang-orang yang melakukan amal buruk selama hidup di dunia. Dan ini hanya ditujukan untuk orang-orang yang ingkar atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk materi kali ini, karena ini tuh dalam materi hari akhir merupakan sub yang terakhir. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jika tidak ada,
satunya adalah dapat mendorong kita semua agar senantiasa melakukan kebaikan semasa hidup di dunia ini jika kita ingin mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan. Di sini kita sama-sama belajar ya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenai saya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.